Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dan menggambarkan garis bilangan dari suatu pertidaksamaan. Di sini ada 5 soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama. Untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, yang A di sini adalah 15 dikurangi dengan 8x lebih besar dari 40 dikurangi dengan 13x. Sebenarnya di dalam pertidaksamaan linier satu variabel, proses penyelesaiannya hampir sama, persis dengan persamaan linier satu variabel. Bedanya pada tandanya saja. Kalau di dalam persamaan, tandanya di sini menggunakan tanda sama dengan. Namun kalau di dalam pertidaksamaan, tandanya ini menggunakan tanda lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Oke, kita langsung saja selesaikan soal ini. Untuk yang pertama, langkah yang pertama adalah kelompokkan yang punya variabel. Jadi yang punya variabel kita taruh sebelah kiri atau ruas kirinya dari tanda ini. Kemudian yang konstanta atau angkanya saja kita kelompokkan sebelah kanan. Nah, ketika berpindah tempat melewati tanda ini, maka yang tadinya kurang jadi tambah, yang tadinya tambah jadi kurang. Seperti halnya di sini. Negatif 8x kita kelompokkan di sebelah kiri yang ada variabel x-nya. Kita tuliskan. Negatif 8x yang punya x di sini adalah dikurangi dengan 13x, pindah ruas ke kiri. Sehingga yang tadinya kurang jadi tambah 13x, lebih besar dari 40-nya kita tulis 40, yang 15-nya ini pindah ruaskan ke sebelah kanan, yang tadinya positif jadi negatif atau kurang di sini, kurangi 15, sehingga negatif 8x ditambah dengan 13x hasilnya adalah 5x, kemudian 40 dikurangi 15 hasilnya adalah 25, sehingga 5x lebih besar dari 25. Kita lihat 5x di sini, artinya kan 5 dikali dengan x. Ketika pindah ruas ke kanan, atau kita tujuannya adalah mencari nilai x-nya, sehingga 5-nya ini kita geser ke ruas kanan. Sehingga menjadi x lebih besar dari 25 kita bagi dengan 5. Karena di sini 5x itu artinya 5 kali x. Ketika pindah jadi bagi. Sehingga x lebih besar dari 5, karena 25 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 5. Ini himpunan penyelesaiannya. Maka kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. X lebih besar dari 5. Di dalam suatu garis bilangan, semakin ke kanan itu maka angkanya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri angkanya akan semakin kecil. Di sini X-nya lebih besar dari 5. Kita tuliskan di sini. X-nya di 5, kemudian lebih besar. Lebih besar maka arahnya, anak panahnya ke kanan. Karena nilainya lebih besar dari. Kalau kurang dari maka arahnya ke kiri. Namun ketika di sini tidak ada sama dengannya atau lebih besar dari atau lebih besar sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya maka lingkarannya penuh. Namun kalau lebih besar saja lingkarannya bolong ya. Tengahnya bolong di sini. Seperti itu. Cara menggambarkan garis bilangan. Lanjut untuk soal yang kedua, yang B. Yang B di sini adalah negatif 7 dikali dengan X ditambah 3. Kurang dari sama dengan 14. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita kalikan semua yang ada dalam kurung ini dengan negatif 7. Sehingga negatif 7 kali X hasilnya adalah negatif 7X. Negatif 7 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 21. Kurang dari sama dengan 14. Nah, tujuannya adalah kita mencari X sehingga konstantanya atau angkanya geser pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi negatif 7X kurang dari sama dengan 14. Yang tadinya kurang atau negatif 21 pindah ruas ke kanan jadi tambah 21. Sehingga negatif 7X kurang dari sama dengan 35. Nah, ketika di variabel X-nya ada tanda negatif di sini, maka kita kalikan dengan negatif. Atau kita kalikan dengan negatif 1. Tujuannya adalah untuk mempositifkan nilai X-nya. Karena kita tujuannya mencari nilai X bukan negatif.
Ya, bukan negatif X, tapi nilai X-nya. Sehingga kita kalikan dengan negatif 1. Namun ketika dikalikan dengan negatif 1, tandanya berbalik. Yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Negatif 7X kali negatif 1 hasilnya adalah positif 7X lebih besar sama dengan, tandanya berbalik. Yang 35 kali negatif 1 menjadi negatif 35. Ini khusus ketika dikalikan tanda negatif 1 ya. Tandanya yang tadinya kurang dari menjadi lebih besar dari, yang tadinya lebih besar dari menjadi kurang dari. Jadi berbalik tandanya. Seperti itu. Sehingga kita mencari tujuannya adalah mencari nilai X-nya. X lebih besar sama dengan negatif 35 kita bagi dengan 7. X lebih besar sama dengan negatif 5. Kita gambarkan garis bilangannya. Ini di negatif 5, maka kita gambarkan di negatif 5. Arahnya lebih besar sama dengan lebih besar, sehingga arahnya adalah ke kanan. Namun ini bedanya kenapa di sini bulat penuh? Karena ada tanda sama dengan ini. Lebih besar sama dengan, sehingga lingkarannya penuh. Kalau ini tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya adalah bolong. Kenapa bolong? Karena lebih besar dari 5, maka angka 5-nya ini tidak ikut. Sedangkan lebih besar sama dengan negatif 5 di sini, negatif 5-nya ikut dalam himpunan penyelesaian. Sehingga lingkarannya penuh. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang C. Kita lanjut untuk soal yang C. 2X dikurangi dengan 4 lebih besar dari 3X kurangi 9. Seperti biasa, kita kelompokkan yang punya variabel ditaruh sebelah kiri. Sehingga saya tuliskan di sini 2X dikurangi 3X. Karena di sini 3X-nya adalah positif. Pindah ruas jadi negatif 3X. Lebih besar dari negatif 9 karena posisinya sudah di sebelah kanan tanda ini, maka tetap negatif 9. Kemudian yang angka negatif 4-nya kita pindah ruaskan melewati tanda lebih besar dari, sehingga menjadi positif 4. Maka 2X dikurangi 3X hasilnya adalah negatif X, negatif 9 ditambah dengan 4 hasilnya adalah negatif 5. Nah, di sini variabel X-nya ada tanda negatifnya, sehingga seperti biasa kita kalikan dengan negatif 1. Maka negatif X dikali dengan negatif 1, maka menjadi positif X. Kemudian negatif 5 dikali dengan negatif 1, maka positif 5. Seperti biasa, ketika dikalikan dengan tanda negatif 1 atau dikalikan dengan tanda negatif, maka tandanya berbalik. Yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari. Ya, seperti itu. Ketika dikalikan dengan negatif 1, maka tandanya berubah. Sehingga kita gambarkan garis bilangannya. Nah, kita gambarkan garis bilangannya. X-nya kurang dari 5. Kita arahkan ke angka 5. Karena kurang dari, maka arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Karena tidak ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya bolong ya. Bolong di tengahnya di sini. Seperti itu. Kalau ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya penuh. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang C. Yang D ya. Yang D di sini adalah bentuknya adalah pecahan. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, untuk mempermudah, kita kalikan penyebutnya saja. Berhubung di sini penyebutnya 1, yaitu 2, hanya 1, yaitu angka 2, maka kita kalikan 2. Kita kalikan dengan angka 2. Tujuannya adalah menghilangkan penyebutnya ini. Sehingga saya tuliskan 2 dikali dengan negatif 3X tambah 4 dibagi 2. Kemudian lebih besar sama dengan 2, kita kalikan dengan negatif 2X ditambah dengan 3. Sehingga kita bisa coret sederhanakan ya. 2-nya ini kita coret dengan penyebutnya ini. Kita coret, sehingga sisanya di sini adalah negatif 3X ditambah dengan 4. Yang di sini semuanya dikalikan dengan 2. Yang dalam kurung ini kita kalikan dengan 2. Sehingga 2 kali negatif 2X menjadi negatif 4X. Ditambah dengan 2 kalikan 3, hasilnya adalah 6. Nih. Nah, setelah kayak gini, bentuknya seperti ini, seperti biasa. Kita kelompokkan variabelnya taruh sebelah kiri, konstantanya taruh sebelah kanan. Sehingga negatif 3X
yang tadinya adalah negatif 4x pindah ruas ke kiri jadi tambah 4x lebih besar sama dengan 6 tetap 6 plus 4 pindah ruas jadi negatif 4. Sehingga negatif 3x ditambah dengan 4x hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 6 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah 2. Sehingga X lebih besar sama dengan 2. Setelah itu baru kita gambarkan garis bilangannya. Seperti biasa kita tentukan di angka 2. Karena berhubung ada tanda sama dengannya maka lingkarannya penuh. Ya, lingkarannya penuh. Kemudian tandanya lebih besar sama dengan lebih besar maka arahnya ke kanan. Kalau lebih besar itu arahnya ke kanan. Tapi kalau kurang dari arahnya ke kiri. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang terakhir. Yang E di sini adalah negatif 1/4 dikali dengan X tambah 1 kurang dari 2. Nah, ini bentuknya pecahan lagi. Kalau bentuknya pecahan, maka kita kalikan dengan penyebutnya di sini. Sehingga kita kalikan dengan 4. Saya tuliskan 4 dikali dengan negatif 1/4 dikali dengan X tambah 1 kurang dari 4 kali dengan 2. Kita sederhanakan 4-nya ini, kita coret dengan 4 yang ada di sini. Sehingga sisanya adalah negatif 1 ya. Negatif 1 kali X ditambah dengan 1 kurang dari 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Semua yang ada dalam kurung ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 dikali dengan X hasilnya adalah negatif X. Dan negatif 1 kalikan dengan plus 1 maka hasilnya adalah negatif 1 kurang dari 8. Kita geser negatif 1-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 1 ya. Maka negatif X kurang dari 9. Kita tujuannya adalah mencari nilai X-nya sehingga kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi X lebih besar dari negatif 9. Karena negatif 1 kali X jadi positif X. 9 kita kalikan dengan negatif 1, maka menjadi negatif 9. Seperti biasa, ketika dikalikan dengan negatif 1, maka tandanya berbalik. Dari kurang dari, maka menjadi lebih besar dari negatif 9. Kita gambarkan garis bilangannya. Kemudian kita lihat angka negatif 9. Negatif 9 di sini. Karena tidak ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya bolong. Lebih besar, maka arahnya ke kanan. Ini garis bilangannya. Itu cara menentukan garis bilangan dari suatu pertidaksamaan linier. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.